Pada tanggal 9 April sekitar pukul 9 kita menerima laporan aduan dari warga, tepatnya dari saudara Fahri yang mengadukan ke pihak Propam terkait tindakan anggota Polri khususnya dari Satreskrim Polres Pandeglang yang diduga ada pelanggaran anggota bersikap arogan dalam penindakan penangkapan terhadap saudara. Diduga pelaku tindak pidana tipu gelap yang diamankan oleh pihak Satreskrim. Namun ini warga Kampung Parigi, Desa Pasir Eri, Kecamatan Cipocan, Kabupaten Pandeglang. Ini datang di sini di tempat Mapolres Kabupaten Pandeglang karena ada salah satu warga yang ditangkap dengan cara-cara kriminal. Kenapa kriminal? Saya sebut kriminal. Ini penegak hukum. Mereka anggota reskrim katanya, anggota reskrim Polres Pandeglang menangkap yang katanya terlapor. Nggak tahu itu tersangka atau belum. Saya rasa belum jadi tersangka, baru terlapor. Tapi dilakukan penangkapan seperti perbuatan kriminal atau orang yang terlapor yang sudah DPO, tersangka yang sudah DPO, ataupun tersangka teroris ataupun pembunuhan, kasus-kasus perkara pidana berat. Ini padahal perkara yang dianggap masih perkara pidana ringan. Kalau menurut saya, memang ada persoalan di sini di Reskrim Polres Pandeglang. Kami warga mempertanyakan tentang protap Polri, dalam hal ini anggota Polres Pandeglang, khususnya Reskrim Polres Pandeglang yang melakukan penangkapan seperti itu, membuat kegaduhan, meresahkan masyarakat, membuat panik warga Kampung Parigi. Bahkan di sana di rumah itu ada yang pingsan katanya. Dua orang yang pingsan. Ini RT Kampung Parigi. Bahkan di situ ada ibu-ibu, ada anak kecil. Trauma mereka dibuatnya. Bahkan ada warga di situ yang sedang nongkrong sampai lari ketakutan. Karena apa? Karena polisi datang langsung menggerbek masuk ke dalam rumah, berantakan rumah di sana. Tanpa ada izin, harusnya berikan izin kepada ketua RT. Ini ketua RT-nya. Itu tadi datang ke sana penangkapan 2 mobil termasuk motor ya. Ada berapa anggota? Lebih dari 10 orang. Gila sudah ini. Mohon izin Pak Kapolri, mohon ada tindakan penegakan hukum. Cara proses dalam penangkapan itu tidak seperti orang dikriminalisasi. Pada Kapolri mohon untuk menindak tegas para oknum Reskrim Polres Pandeglang yang melakukan tindakan seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami warga Parigi kompak untuk menegakkan keadilan. Semangat. ya, kita dari Propam Polres Pandeglang, khususnya dari unit Paminal, pada tanggal 9 April sekitar pukul 9 kita menerima laporan aduan dari warga, tepatnya dari saudara Fahri yang mengadukan ke pihak Propam terkait tindakan anggota Polri khususnya dari Satreskrim Polres Pandeglang yang diduga ada pelanggaran anggota bersikap arogan dalam penindakan penangkapan terhadap saudara. Itu diduga pelaku tindak pidana tipu gelap yang diamankan oleh pihak Satreskrim. Namun dalam penangkapan itu pihak keluarga sangat menyayangkan terindikasi adanya sikap arogan atau di luar prosedur saat penangkapan itu. Penangkapannya itu tanggal 9 paginya, tanggal 8-nya. Tanggal 8 malamnya terjadi penangkapan oleh unit Resmob dan penyidik Reskrim, kemudian paginya pihak keluarga langsung melaporkan ke si Propam Polres Pandeglang. Setelah ada pelaporan untuk tindakannya? Ya, saat itu kita sudah menerima laporan aduan, tepatnya itu di Labdu nomor 12 di Propam tanggal 9 April 2024. Saat ini barusan kemarin sudah didisposisi sama Pak Kasih Propam, dan yang menangani lah unit Paminal, kita sedang menangani. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan turun ke lapangan buat cek TKP, memeriksa, menginterogasi saksi-saksi yang melihat kejadian itu guna menentukan arah dugaan pelanggaran itu ada atau tidak.
Nanti setelah kita melakukan pemeriksaan, interogasi, dan undangan klarifikasi kepada saksi-saksi yang melihat kejadian itu, nanti unit Paminal akan membuat laporan hasil penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara di depan PJU Polres Pandeglang, khususnya dengan pihak seksi pengawasan, seksi hukum, dan SDM, bag SDM Polres Pandeglang. Nanti digelar pihak Propam, Paminal khususnya menggelar perkara itu. Nah, di situ nanti ditentukan ada atau enggak pelanggarannya. Ya, mungkin publik juga perlu tahu nih tentang hukum Pak ya, tentang SOP penangkapan. Sebenarnya bagaimana sih harus kalau sesuai dengan aturan dari hukum kepolisian sendiri Bang? Nah, kalau kita dari Propam itu punya dasar satu di PPRI nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan disiplin anggota Polri, dan di peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri. Nah, di situ ada etika-etika yang harus dan atau tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri. Dan di situ ada spesifikasinya, ada etika kelembagaan dan etika penyidikan. Di situ nanti kita kaji apakah tindakan anggota Polri saat melakukan penangkapan terhadap saudara ini apakah sudah sesuai prosedur atau belum, apakah ada pasal yang dilanggar dalam Perpol ataupun PPRI disiplin terlebih yang saya sebut tadi. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih, sudah naik di beberapa media juga terkait masalah chat yang bocor gitu kan antara pelapor, itu bagaimana Pak? Ya, saya juga baru tahu tadi pagi itu ada chat yang bocor. Nanti kita pastikan juga, kita minta bantuan pihak-pihak yang terkait juga apakah itu chat itu memang benar dari anggota Polri atau mungkin ada pihak lain. Nanti kita pastikan Pak ini Bang Kumis. Nanti kita dirangkum di situ hasil penyelidikan Paminal nanti setelah ini selesai. Dalam ada berapa? Ya, kita dikasih waktu 20 hari penyelidikan. Kita pihak Paminal dari surat perintah terbit, surat perintah Pak Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan ini kita dikasih waktu 20 hari. Mungkin 20 hari ke depan kita harus sudah selesai. Tapi insya Allah sebelum 20 hari kita udah selesaikan untuk gelar menentukan perkara ini ada atau tidak pelanggaran, dan walaupun ada apakah pelanggaran ini kode etik ataupun pelanggaran disiplin, nanti kita digelar itu hasil gelar perkara. Oke, terima kasih. Oke, siap Bang Kumis, sama-sama.